Assalamualaikum, salam sejahtera. Negeri ini diramaikan oleh seorang yang katanya Ustadz Somad nih. Ditolak untuk masuk Singapura dengan alasan pemerintah Singapura tidak ingin negerinya diganggu bau gesekan agama. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan adakala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Yang dipahami oleh Singapura, bahwasanya Somad ini paham Islamnya itu nggak seperti yang umumnya lah, yang membawa kedamaian. Isi ceramahnya yang ditengarai ada isu khilafah, terus menghina simbol agama lain. Nah, saya coba ingin menjelaskan dulu di sini tentang ulama. Siapa sih ulama? Jadi nggak sembarangan orang itu bisa dilabelin ulama. Karena juga banyak riwayat Nabi itu mengutuk ulama. Jadi tidak setiap ulama itu pewaris Nabi, perlu dicek dulu. Kalau saya lihat, saya Somad nih, saya perhatikan. Yang dia sering mengaku seorang profesor, doktor, ternyata dia juga kerdil pahamannya. Dia cuma berbicara pakai nafsu dia aja. Di sini ada hadis Nabi yang saya mau sebut. Pernah suatu saat Abu Dzar sedang berjalan kepada Nabi. Nabi bersabda, sungguh selain Dajjal ada yang sangat membuatku khawatir atas umatku. Beliau sampaikan 3 kali kepada Abu Dzar. Terus Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, apa yang lebih engkau khawatirkan atas umatmu selain Dajjal? Nabi menjawab, para pendakwah yang menyesatkan. Ada lagi perkataan dari Al-Habib Abdullah Haddad, setan lebih senang menggoda seorang ulama daripada perorangan. Kenapa? Kalau seorang ulama itu berbicara sesat atau menyesatkan, akan banyak diikutin orang. Jadi jangan kita dulu melihat, terus Ustadz Somad ini ulama. Lihat dulu keulamaannya di mana. Saya nggak melihat dia sebagai seorang ulama atau ustadz. Karena dari keberadaan dia datang kemari itu, isi ceramahnya itu pasti mengandung perpecahan, kebencian. Sampai saya sedih sekali. Di masjid, kok bisa mengatakan datang dari Ustadz Somad yang ngaku profesor, doktor, intelek, mengatakan salib itu tempat jin. Terus Anda berdalih bersilat lidah, maki hadis Nabi katanya patung. Pak Somad, Anda kan memahami ada di surat Al-An'am 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sembahan mereka. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Kebetulan di sini kaum Nasrani itu lebih dewasa, arif. Atau mungkin juga dia merasa minoritas, takut membalas apa? Nanti dapat teror lagi. Ini surat perkataan Anda ini bagi saya apa? Masalah salib itu, Anda lebih hina, saya bilang. Anda berarti nggak tahu Al-Quran. Jelas Tuhan melarang. Di sini Anda sudah gugur harus seorang ulama, ngaku profesor doktor. Nggak pernah terjadi di sini ulama NU berpuluh-puluh tahun. Muhammadiyah, nggak ada bahasa serampangan begitu Anda mengatakan. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka, simbol kesembahan mereka. Al-Quran melarang di Al-An'am. Kemana Anda ini profesor doktornya? Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja, Pak Somad? Harusnya Anda ini diproses di polisian, Pak Somad. Kenapa diproses kepolisian? Karena teman saya itu ada Ferdinand Hutahian, dia cuma pakai bahasa satir, niatnya bukan menghinakan, itu kena hukuman. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Coba kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin, pasti umat Islam marah. Jadi kalau Anda itu berbicara, dipikir dulu Pak Somad. Jangan Anda sok merasa alim, merasa Islam, merasa besar. Enggak. Di mata saya Anda enggak. Enggak ada gunanya seorang ulama tinggi-tinggi kalau dari mulutnya itu mengeluarkan api. Bikin permusuhan, menghina orang, ingin membawa negeri ini sebagai khilafah. Khilafah apa, Pak?
Khilafah yang mana? Nggak ada di Al-Quran satu ayat menyebut kata-kata khilafah. Ini kan sudah rekayasa saja. Lah kalau mau dilihat itu yang dibilang khalifah itu perorangan. Lah negeri ini sudah berkhilafah. Ada presidennya, ada RT, ada RW, ada menteri. Berarti sudah keteraturan. Tidak ada negara tanpa kepimpinan itu tidak ada. Berantakan, amburadur. Besok orang bunuh tidak ada hukumnya. Sekarang orang bunuh ditangkap polisi. Orang korupsi ditangkap polisi. Ini sudah pakai unsur keislaman aja. Dan tidak harus dengan keislaman aja. Dan Nabi nggak pernah mendirikan negara Islam kok. Jadi jangan Anda sok kutip khilafah menurut Islam Anda. Kalau besok Anda Wahabi, Anda jadi pemimpin, Anda bisa bunuh Sunni-Sunni semua. Jangan sok mewakili Islam. Saya nggak nyangka kalau Anda ini profesor datangnya dari mana. Kok ngaku-ngaku intelek. Tapi sempit pandangan Anda terhadap Al-Quran, kitab suci. Di sini Anda mengatakan, akhirnya apa? Terjadi isu di Singapura. Saya suka dengan pendapat dari pemerintah Singapura. Mengatakan apa? Dia ingin menjaga negerinya. Bagi saya apa? Pemerintah Singapura itu sudah islami sekali. Kenapa? Dia melindungi negerinya. Di situ ada Islam, di situ ada agama yang lain, berbeda suku. Tapi kehidupannya lebih teratur daripada negara-negara Islam. Di sini apa coba? Ngaku-ngaku Islam. Sesama Islam aja gebuk-gebukan. Saya aja seharusnya apa? Kalau saya melihat Anda ini di Indonesia nih, Anda juga harusnya sudah tertolak. Anda keluar-keluar khilafah, ternyata khilafah sudah dilarang. Saya dari pertama dengar berita tuh, saya nggak kecewa dengan Singapura. Kenapa? Saya sudah melihat Anda ini selama ini dakwah nggak ada kesenangan sama sekali. Anda cuma syahwat aja, ngomong nggak pakai dipikir. Mengatakan orang beriman nggak kena jin, tapi Anda bawa Cina. Anda bawa lagi namanya Ahok. Kenapa Ahok nggak kena jin? Karena apa? Mereka juga jin kafir. Itu janganlah. Ini bukan seorang ustadz bicara begitu. Bicara ustadz yang santun, yang enak, membawa kedamaian, bukan membawa permusuhan. Nah, dalam konteks Singapura, pemerintah Singapura bagi saya itu sangat islami. Dia menjaga negaranya. Dan di Singapura yang ditolak bukan hanya Anda aja Islam. Ada seorang pendeta yang juga radikal ditolak. Ini negara Islam yang sebenarnya. Kenapa? Dia menjaga negaranya. Enggak semua terus mau ditampung, enak aja. Saya minta juga besok kalau ada ISIS masuk kemari, gebuk aja pemerintah. Terus apa? Terus menghina Islam? Enggak. Pemerintah harus melindungi rakyatnya. Lebih teratur di sana keislamannya. Ada kuburannya Habib Nuh, masjid rapi, antar umat beragama rapi. Nggak ada ribut perbedaan madhab, nggak ada gebukin rumahnya orang, nggak ada yang merasa sok paling suci. Itulah Singapura itu bagi siapa? Negara Islam. Ada perkataan dari seorang pemikir, cendekiawan lahir Mesir namanya Muhammad Abduh. Dia pernah berkata apa? Aku pergi ke negara barat. Aku melihat Islam namun tidak melihat orang Islam. Dan aku pergi ke negara Arab. Aku melihat orang Islam, namun aku tidak melihat Islam. Nah, di Singapura saya melihat apa? Itu semuanya Islami, keteraturan, bersih, tidak ada orang sembarangan, orang melonjok kena ketangkep. Ini Islam. Jadi nggak harus Islam itu dipegang oleh seorang beragama Islam, tidak. Siapa saja bisa. Jadi mau pemimpin siapapun bagi saya yang bisa membawa negeri ini baik, nggak penting agamanya bagi saya. Dialah Islami. Jadi nggak harus seorang the rebel Islam, harus ini, enggak lah. Contohnya aja negara Arab tuh mereknya semua Islam. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berhenti sehari nggak bunuh orang. Perang tiap hari. Itu apa Islam? Bukan. Banyak negara di Eropa, di Prancis, saya melihat di situ malah ada Islam. Dan betul perkataan Muhammad Abduh tadi itu. Saya kepengen Indonesia jadi contoh Singapura. Perlu ketegasan. Sikapin nih pendakwah-pendakwah yang mengajak radikal ini. Tangkepin, jangan dikasih bicara. Harusnya emang nih NU saya berharap lah bisa bersikap. Saya lihat ulama NU, kiai-kiai NU adem, udah arogan. Ini somat baru anak kemarin sore nongol dadakan. Kok serampangan? Kok senengnya dengan identitas? Nggak ada. Nabi tidak pernah membawa identitas. Nabi itu diutus rahmatan lil alamin untuk semuanya. Jadi nggak usah begitu. Singapura sebagai negara yang berdaulat, dia menjaga negaranya dari otak-otak gadungan ini yang radikal. Atau pendeta yang radikal, atau kelompok apapun, dia ketat, dia negara kecil tapi teratur. Lah, di sini rame nih pengamat-pengamat saya perhatiin. Kalau novel Mbak Mukmin saya nggak tanggepin lah. Bagi saya itu dia badut lah. Dia mengatakan katanya Singapura menangkap Somad gara-gara pemerintahan sini. Ini kan otaknya terbalik. Somad tuh diusir di mana negara, bukan di Singapura aja. Di Hong Kong, di Swiss, di beberapa tempat. Dan ini hari di negeri kita juga terusir Somad. Di Kudus terusir, di Madura terusir. Terus mau ada masalah Jokowi. Nah, yang lucu lagi dari Fahri Hamzah. Kok Anda nih standar sekali akalnya Fahri Hamzah?
Kok Anda sampai mengatakan cuma negara seupil aja belagu? Apa tolak ukur Anda nih? Kebenaran besar atau negara kecil? Kalau negara kecil itu lebih baik, itu jauh lebih baik daripada negara besar, tapi amburadul. Jangan Anda meremehkan yang kecil. Tidak ada besar kalau nggak ada yang kecil. Harusnya Anda pelajarin di Singapura. Nah, saya perhatiin, ini kelompok-kelompok yang lawan Jokowi semua yang ruwet. Yang ruwet ini terus. Anda ini mau minta orang supaya toleransi, tapi Anda tidak pernah toleransi. Anda ngata-ngatain harus toleransi, tapi Anda tidak pernah toleransi. Anda sok Pancasilais, Anda nggak ada Pancasilais. Somat itu tidak Pancasilais. Kenapa? Dalam Pancasila ini mengaku ada lebih dari satu agama. Begitu dia menghina salib, berarti Anda tidak Pancasilais. Datang lagi dari PKS, sama Rafli Harun, kata Islamofobia. Beginilah, Anda jangan sering-sering ngalimun stigma Islamofobia. Jujur aja, Islamofobia ini semua kita merasakan ada. Di negeri mayoritas Islamis di Indonesia masih ada Islamofobia kok. Bukti apa? Ada kriminalisasi kepada Ahmadiyah, kepada Komsi A, atau kepada yang lain. Ini masih ada. Saya yang Islam aja mesti kadang mesti lihat HTI tiap hari demo. Ini Islam diperagakan horor. Umat Islam pun juga di sini takut. Dulu kalau lihat preman itu bertato, serem. Sekarang udah nggak ada. Sekarang orang paling takut apa? Lihat gerombolan naik motor pakai peci, bawa bendera terus teriak-teriak takbir. Takbir sudah nggak jadi sakral sekarang. Jadi yel-yel untuk membuat orang takut. Nah, jadi semua nih Islamophobia ada aja. Anda nggak usah menafikan. Kayak sobat ini, saya aja juga curiga. Kenapa? Ini saya takut sobat ini ada misi tertentu, aliran radikalisme dengan kelompongannya dia ingin mengganggu memecah negeri ini. Gerakan-gerakan Islam radikal. Terus Anda mau menafikan itu ada ISIS, Anda menafikan Taliban. Itu semua Islam gorok-gorok. Ada agama lain gorok itu? Nggak ada. Wajar orang. Jadi Singapura juga nggak mau. Dan harus di Singapura itu Islamophobia itu perlu. Kenapa? Anggaplah mungkin ada rekayasa, ada hubungan. Tapi mayoritas ini keberadaan terjadinya Islamophobia itu emang ada sebabnya radikalisme. Di sini aja ada Rizik, FPI, HTI. Ini kan ancaman buat NKRI. Buktinya pemerintah melarang HTI. Dan wajar Singapura menolak somat. Dan itu dia tepat sekali. Dia setelah berjalan secara ajaran Islam dia. Yang seperti tadi Nabi bilang, ada yang lebih bahaya dari Dajjal. Apa? Pendakwah yang menyesatkan. Jadi tidak setiap ulama itu sempurna, enggak. Ulama itu juga dikutuk sama Rasul. Ulama yang menumpuk harta dari dakwahnya itu juga dikutuk. Jangan sembarangan Anda. Kenapa? Ini ada efek-efek negatif. Nah, ada lagi perkataan dari ya Eki Sujana semuanya. Saya perhatiin rombongan mereka aja yang kusut sama ini. Terus tadi ada demo. Apa demo? Posisikan dong. Singapura itu punya negara sendiri. Saya jujur, saya kepengen Indonesia itu seperti Singapura. Harus tegas begini. Karena di era Nabi juga tegas. Saya ingin tambahin di sini tentang karakter somat itu. Yang saya jujur kaget seorang ngaku profesor, tapi mulutnya bagi saya itu sampah dia. Kok bisa Anda mengatakan Rina Nose itu siapa? Itu yang hidungnya pesek. Anda sudah menghina ciptaan Tuhan. Anda sudah bahaya, Pak Somad. Terus saya kalau artis-artis jelek kurang minat membahasnya. Jelek, ada ciptaan Tuhan. Loh, Anda merasa ganteng? Bawa ngaca juga dong Pak Somad sekali-sekali. Sebelum Anda menghina orang. Saya aja mau menghina Anda, fisik Anda itu saya takut. Karena itu Tuhan. Cuma yang saya sayangkan apa di sini? Dari seorang ustadz yang aku profesional, tapi kok karakter Anda itu seperti di bawah hewan malah. Kok bisa mengatakan pesek? Kan dia ada orang tuanya. Kurang minat membahasnya. Apa kelebihan dia? Cuma disambut tawa. Tapi jawaban dari Rina Rosona bagi siapa? Rina Ros lebih beradab dan berakhlak daripada Anda Pak Somad. Jawaban dia apa? Santun sekali. Saya memang jelek, pesek, buruk, tidak memiliki kelebihan apa. Saya tahu sebelum Anda mengatakannya. Tapi dengan segala keterbatasan dan kelemahan ilmu saya tidak sampai hati mengatakan hal buruk tentang orang lain. Harusnya Anda malu. Lah, di sini saya lihat, Mas. Kalau Anda itu belajarnya dari awal itu seorang ustadz yang baik, Anda akan berjalan ke atas semakin tawadhu baik. Ada perkataan orang. Kalau orang itu dari awal niatnya buruk, nanti akhirnya terus akan keburukan. Sekalipun dibungkus agama. Serampangan Anda, Somad. Saya jujur aja, saya belum berani mengatakan Anda ustadz. Kenapa? Anda nggak layak sebagai ustadz. Saya minta lah Pak Somad. Lebih baik Anda tutup mulut Anda nggak usah memprovokasi untuk orang benci dengan Singapura. Kalau Anda itu seorang ustadz, harusnya nggak memprovokasi. Tapi Anda seperti terusik. Anda ustadz kok dendam? Loh, Singapura itu bukan rumah Anda. Kalau Anda diusir dari rumahnya orang, Anda nggak usah marah. Kok ngotot? Nggak perlu lah. Saya ingin menambah tentang Islamophobia ya. Kita ini, negeri kita ini sekarang mayoritas Muslim. Tapi terjadi Islamophobia. Umat Islamnya sendiri. Kenapa? Melihat Islam-Islam yang ada sekarang ini. Gerakan kekerasan, HTI, teriak-teriak, agama.
Terus pendakwah Anda baru datang pelik dengan cara kekerasan. Ini kan akhirnya apa? Nggak hanya orang Kristen aja yang Islamofobia. Muslim pun juga bisa Islamofobia. Ngapain Anda kemari juga buat ribut? Ini juga pelik, sok laganya. Anda nggak malu bicara-bicara sok Islam itu? Anda nggak lihat tuh, ada Ustadz Gures, ada Kiai-Kiai NU, Muhammadiyah. Nggak selengean kayak Anda ini berdua, nih gerombolan HTI, kayak merasa paling tahu Islam. Harusnya Anda tuh malu diri, nanya lah. Kalau ilmu Anda dengan Ustadz Gures, nggak ada seujung jempolnya. Harusnya Anda sadar diri, malu, nggak usah keluar-keluar sok paling Islam, pendekar Islam, mau mengislamkan Indonesia. Indonesia ini sudah rapi Islamnya. Mau bawa lagi ke khilafah. Semoga Indonesia bisa ngambil pelajaran dari Singapura. Jadi cegahlah ustadz-ustadz yang ingin mempermasalahkan, yang ingin membuat negeri ini jadi pecah. Ada isu agama, tangkepin aja lah. Saya jujur aja, kadang-kadang malu dengan kelompok minoritas ini. Mereka kadang-kadang lebih dewasa, lebih santun. Yang saya ingin tambahin tentang MUI juga. Saya tuh lihat MUI si Anwar Abbas lagi nih satu. Karena mungkin dia ada sepaham ini. Waktu di TV One dialog ngotot. Loh, di TV One orang dialog ingin mencari apa, kenapa masalah. Tapi Anda ingin menutupin, Anda sampai teriak-teriak ini hari. Anda ini ulama internasional atau ulama Indonesia? Anda nggak usah ikut campur MUI itu. Anda cuma ngurusin Islam yang ada di Indonesia. Nggak perlu Anda intervensi ke luar negeri. Anda mau ikut campur, malu dikit lah Pak Anwar. Ini orang semua mayoritas bangsa ini nggak ada yang simpati sama Anda loh. Anda ulama tapi ngomongnya serampangan betul. Dengki hati Anda tuh, ada busuk. Jangan-jangan juga Anda ini terlibat. Ada sindikat, ingin mengarahkan negeri juga ada gerakan radikal. Saya cuma hanya ngasih saran kepada Ustadz Sokmat dan Ustadz yang lain, Pak Anwar Abbas ini. Sampaikan Islam itu yang teduh, yang indah, nggak perlu provokasi, nggak perlu cerita di Indonesia ini bawa-bawa bom tentang Palestina. Itu kan nanti bisa menjelma kemari. Sampaikan yang indah aja lah. Dan untuk pengamat-pengamat politik ini yang sewot mulu, teriak-teriak, saya tahu kok. Anda ini semua membela kelompok-kelompok ini, hati Anda tidak. Anda cuma kepingin apa? Suaranya kadrun-kadrun ini nanti Anda mau pilih. Berarti Anda munafik, hati Anda selalu nggak cocok. Rafli Harin kok, Fadlizon kayak semua selalu nggak cocok. Cuma Anda sekarang keluar-keluar membela mereka. Siapa? Somad satu orang. Nggak penting bagi saya somad satu orang. Dan somad pun di Indonesia nggak begitu penting. Nggak usah dibesar-besarin. Apa sih manfaatnya? Kita nggak kekurangan kiai kok. Nggak kekurangan ulama. Kita ini negara besar. Harusnya lebih dewasa. Malu diketahui negara orang. Negeri mayoritas muslim, tapi ribut agama nggak selesai. Seperti nggak pernah Islam di negeri ini. Kalau Anda mau melihat Islam itu, lihat perilakunya, ustadznya, ustadz yang baik. Semoga hikmah dari Singapura ini bisa diambil pembelajaran bangsa Indonesia yang besar ini, bisa seperti Singapura. Bisa menjaga kerukunan umat beragama, tanpa harus menghina, tanpa ada radikal. Jangan sampai negeri ini apa? Dipisah-pisah lagi isu agama. Kapan kita mau bersatu NKRI ini? Mungkin ini pembelajaran buat aparatur negara bidang keamanan yang membidangi radikalisme ini. Cobalah ambil hikmah dari Singapura. Sikapin tegaslah semuanya. Jangan sampai kita cuma hanya segelintir, akhirnya mengganggu yang banyak. Tegaslah begitu. Saya lihat sikap dari Perdana Menteri Singapura itu sangat bijak. Saya sampai kadang-kadang dari seorang beretnis Tionghoa, sampai dia menyebut Ustadz Asatid, bahasa yang santun, semuanya teduh. Jadi pemimpin itu nggak usah terlalu harus Islami, orang Islam nggak perlu. Kalau ada orang baik, non-muslim, kalau dia bisa memimpin negeri ini lebih baik, ya kita terima. Daripada kita mau dipimpin orang Islam, tapi negeri ini berantakan. Amburadul, nggak maju, malah menyebarkan nanti kelompok-kelompok radikal ini makin besar. Jadi saya ingin mengambil satu akhir kesimpulan, kita tuh jangan cepat melihat ustadz atau ulama itu terus kita mau bela, jangan dulu. Kita lihat sikapnya apa. Nah seperti tadi dengan hadis Nabi, banyak terus dari Al-Habib Abdul Haddad, banyak ulama ini tidak harus identik dibela atau dimuliakan. Banyak mereka juga yang tidak benar. Nah, kita mulailah ambil hikmah ini, kita cari sekarang. Saya minta bangsa Indonesia semua, cari ulama yang mengajak kedamaian. Cari ulama yang tidak mengajarkan kebencian atau menghina agama lain. Karena apa? Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Melecehkan agama lain. Sampai dalam ayat aja di Al-An'am, Allah sudah warning. Karena akan terjadi itu. Jangan menghina agama mereka. Jadi waspada. Kalau Anda mau beriman, ikutin Al-Quran. Jangan ikutin somat. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.